kembali bertemu ya di mapel Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin ada kala baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan sekarang pimpin doanya. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Ya, semoga dapat keberkahan atas pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum mulai masuk pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ya, kita ini ada 20 orang. Ada yang tidak datang hari ini? Ada? Siapa ini yang nggak datang? Salma. Kenapa Salma nggak datang? Izin ya. Baik. Baiklah. Anak-anak Ibu semua, ada yang tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Jurnal khusus. Iya, jurnal khusus ya, sesuai dengan yang di PPT Ibu. Kita hari ini belajar jurnal khusus. Nah, sebelum belajar jurnal khusus, ada yang ingat materi lalu kita belajar tentang apa? Menganalisis bukti transaksi. Iya, menganalisis bukti transaksi. Menganalisis bukti transaksi ya. Jadi nanti materi yang sebelumnya itu berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Karena nanti di dalam membuat jurnal khusus kita juga harus menganalisis bukti transaksi. Benar ya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu KD atau kompetensi yang harus kita capai pada hari ini. Ya. Jadi anak-anak Ibu, KD atau kompetensi yang akan kita capai hari ini itu tentang menerapkan proses pencatatan transaksi dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang. Kemudian untuk keterampilannya itu ada titik 4.9 melakukan pencatatan ke dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang ya. Dengan tujuan pembelajaran kita ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak Ibu, model pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini itu tentang project based learning. Nanti jadi kita akan membuat sebuah project ya. Jadi tujuan pembelajarannya, pembelajaran project ini diharapkan kalian mampu yang pertama mengidentifikasi jurnal khusus dengan benar ya, mengidentifikasi jurnal khusus dengan benar dan tepat, kemudian dapat menganalisis bukti transaksi dalam jurnal khusus dengan benar dan tepat, kemudian menerapkan proses pencatatan transaksi ya, menerapkan proses pencatatan transaksi jurnal khusus pada perusahaan dagang dengan benar dan tepat. Kemudian untuk keterampilannya itu yang pertama itu mengelola data atau bukti transaksi yang ditemukan dalam jurnal khusus ya dengan benar, tepat serta teliti. Kemudian melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang dengan benar, tepat, dan teliti ya. Jadi itu 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke. Anak-anak Ibu, sebelum kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran ya, Ibu mau cek dulu kesiapan kalian dalam belajar nih. Kira-kira sudah siapkah belajar? Siap. Iya, siap ya. Jadi Ibu mau cek dulu konsentrasi atau enggak. Karena ketika kita belajar akuntansi, konsentrasi itu penting ya, perlu. Nah, jadi Ibu ada permainan namanya itu mendengarkan instruksi. Jadi anak-anak Ibu semua dengarkan instruksi Ibu dan kerjakan sesuai instruksi ya. Contohnya, misalnya ketika Ibu bilang pegang mata, berarti kalian harus pegang mata ya. Gitu juga seterusnya, ikutin instruksi Ibu. Meskipun nanti Ibu ketika bilang pegang mata, Ibu pegangnya mulut, kalian tetap harus pegang mata. Benar ya? Nah, jadi sekarang siap-siap, semuanya fokus lihat Ibu ya, ikutin perintahnya. Oke. Semuanya silakan pegang bahu. Iya, ada yang lambat ya, yang telat ya, tapi nyaris semuanya sudah agak terlihat fokus. Sekali lagi kita coba. Semuanya
pada hari ini. Oke ya, kita lanjut kepada materi kita hari ini. Ya, silakan anak ibu semua perhatikan gambar di depan ya. Oke, silakan lihat gambar di depan, semuanya perhatikan. Gambar di depan itu gambar apa? Penjualan kue. Iya, penjualan kue ya. Nah, silakan perhatikan gambar kedua. Bagaimana dengan gambar kedua? Penjualan sayur. Iya, ini adalah sebuah aktivitas penjual sayur di pasar. Selanjutnya, kios kecil ya, menjual itu biasa kita sering belanja ya. Belanja ya di sini. Nah, jadi anak-anak ibu dari 3 gambar ini tadi yang sudah kalian lihat, kira-kira ketiga usaha tersebut melakukan aktivitas jual, beli, ada yang memasukkan uang dan pengeluaran uang? Ada ya. Nah, kalau ada nih, kira-kira 3 gambar tadi, apakah mereka melakukan aktivitas jual belinya itu menggunakan bukti transaksi? Ayo, gimana? Pakai nggak? Siapa kelompoknya mau tunjuk tangan? Yang mau jawab? Ya, silakan. Oh, tidak memakai. Yang mana itu tidak memakai? Apakah ketiga-tiganya? Ketiganya alasannya? Apa? Karena kan kalau mau beli Soalnya di sini Diana. Soalnya nggak bisa sih. Soalnya kan kalau misalnya kita mau beli sayur sertifikat aja nggak mungkin pakai transaksi juga. Oke, ya jadi kata temannya tidak pakai bukti transaksi karena contohnya seperti jual sayur katanya tadi kalau pakai bukti transaksi ribet katanya gitu ya. Yang lain gimana? Kelompok lain? Pertama sama gambar kedua, Liza setuju sama yang punya Nuri, pendapat Nuri. Oke. Tapi Gambar pertama kalau dan kedua. Ya. Oke, terus? gambar yang ketiga, Liza tidak setuju karena kan itu kios kelontong Bu, memutarkan modal. Jadi setiap ada penjualan Ya. harus selalu dicatat untuk bisa mengembalikan modal kembali. Terus toko kios kelontong itu kan beli barang ke toko besar. Ya. Jadi kan ada dikasih bon faktur. Bon faktur itu kan sebuah transaksi juga Bu. Iya, benar. Bon faktur dan lain-lain. Oke, bagus sekali ya menurut Liza. Boleh kita beri tepuk tangan? Oke ya. Jadi Liza tadi setuju dengan pendapatnya temannya tadi ya. Namun untuk satu usaha tadi kata Liza seperti jual jual kelontong tadi ya, yang jual kios tadi ya. Dia kemungkinan ada bukti transaksi ya, karena dia dalam membeli barang biasanya ada bon dan nota ya, dan biasanya mungkin mencatat ya. Itu menurut kita ya anak-anak semua. Jadi untuk lebih jelasnya makanya Ibu buat kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan project based learning. Jadi anak-anak Ibu semua nanti akan ke usaha kecil untuk melakukan survei langsung, wawancara ya, melihat langsung keadaannya benar nggak mereka dalam aktivitasnya itu tidak pakai bukti transaksi atau memakai bukti transaksi. Nah, pertanyaan Ibu terakhir ya, apakah kira-kira menurut kalian ini semua 3 gambar tadi itu mereka butuh tidak melakukan pencatatan akuntansi? Salah satunya itu seperti jurnal khusus. Bagaimana pendapat kalian? Rizka? Kalau menurut Iska perlu dibuat pencatatan supaya kita bisa mengetahui berapa barang-barang yang terjual, berapa keuntungan dan juga berapa ruginya. Iya, benar ya. Sebaiknya sebetulnya dicatat agar semuanya jelas ya, dari segi pemakaian, pengeluaran ya, pemasukan itu jelas. Nah, jadi anak-anak Ibu semua ya, apa yang sudah kita bahas hari ini itu sejalan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang jurnal khusus. Dan kelompok 1 yang di sini, ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya kalian, dan ini kelompok 4 ya. Silakan dipakai di salah satu siswa ya, yang
yang menjadi tim di kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan dipakai. Jadi ibu tahu nanti mana kelompoknya 1, 2, 3, 4. Tidak apa-apa dipakai saja ya. Tugasnya itu tugas bekerja sama. Kerjasama ya, tidak diberatkan satu orang. Kerjasama. Jadi silakan siapa aja untuk menjadi ketua. Ketua itu untuk mengatur jalannya biar lancarnya kegiatan kelompok kita. Nah, ya. Oke, untuk kelompok 1 kalian itu ibu tugaskan di di kantin sekolah ya, silakan dibuat di KKPD-nya itu kalian kantin sekolah ya. Untuk kelompok 4 kalian di koperasi sekolah ya, di koperasi sekolah. Dan kelompok kedua ya, kelompok kedua kalian di mana ya, di kios kecil yang ada di depan sekolah kita ya, yaitu tempat biasa kalian jajan. Jadi untuk hari ini itu kita akan mencoba membuat ya, setiap kelompok berdiskusi membuat desain perencanaan pembuatan proyek. Jadi kita siapkan dulu sebelum kita observasi ke lapangan nantinya. Kita buat dulu. Kenapa apa aja yang harus kita kerjakan. Apa saja yang harus kita buat? Ya, silakan dibaca dulu ya. Di situ ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama seperti pembagian tugas kelompok. Langsung diisi ya nak. Silakan diisi tugasnya, dicoret-coret tugas pembagian ya. Siapa teman-temannya kena tugasnya apa ya. Seperti nanti mencatat soal, mencatat pertanyaan wawancara siapa, yang wawancara siapa, dokumentasi siapa. Kelompok mana? Kelompok 3 ya? Oke, bagus. Silakan diri. Boleh berdiri. Silakan dibacakan hasil desain proyeknya. Semuanya ya, anak ibu perhatikan. Silakan disimak. Nanti jika ada masukan, silakan diberikan masukan. Ya, silakan. Pada tahap observasi dan wawancara adalah 1. Pembagian tugas anggota kelompok. Ya, suaranya besar. Fitriana sebagai pembuat atau pendahuluan penyampaian proyek. Nuryati sebagai dokumentasi. Susan sebagai pewawancara. Mulan Apriliani sebagai penutup atau penyampaian kesimpulan proyek. Oke, mungkin anak ibu bisa gede suara sedikit ya. Anissa Nazila Masyarah sebagai penulis hasil wawancara. 2. Mempersiapkan alat bahan sumber lainnya yang dianggap perlu dan dapat membantu pengumpulan data. Pertama, pulpen. Kedua, buku untuk mencatat hasil wawancara. Dan ketiga, HP untuk merekam. 3. Membuat daftar pertanyaan wawancara. 1. Bolehkah kami meminta ceritakan tentang perkembangan toko Widya Allshop? 2. Apakah toko ini menggunakan bukti transaksi ketika melakukan aktivitas jual beli? Iya. 3. Apakah jika ada terjadi proses utang dan piutang menggunakan bukti transaksi atau proses pencatatan saja? 4. Iya. Jika transaksi di toko ini dilakukan menggunakan metode apa? Fisik atau perpetual? 5. Apakah ada termin yang diberikan jika barang tersebut dilunasi? Waktu pelaksanaannya sepulang sekolah nanti. Oke ya, silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, tadi anak-anak ibu semua dari kelompok lain sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Nah, ada kira-kira yang mau memberikan
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sebagai perwakilan dari kelompok 3, si Adik Iska ada menanyakan modal nggak? Berapa modal yang dikeluarkan dalam sehari? Kalau menurut saya lebih baik tambahkan itu modal dalam sehari berapa, karena biar kita bisa tentukan ini kan tentang proyek pembuatan proyek pada usaha kecilan, jadi lebih baik kita tanyakan modal baru keuntungan. Iya, bagus ya saran dari Eliza. Nah, kalian pinter kok ya. Beri tepuk tangan untuk Eliza. Aku ingin memberikan saran kepada kelompok 2. Ya. Menurut saya untuk usaha kecil itu sebaiknya kalian tanyakan juga apakah ada pembeli yang berhutang ketika berbelanja di usaha kecil tersebut. Iya. Baik, pertanyaan dari saya. Saran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Iska. Tadi kayaknya yang lain ada nggak nih? Yang pertanyaan dari Iska itu ada nggak di daftar pertanyaan kalian? Tetap menanyakan apakah ada yang dia melakukan pembelian secara kredit atau penjualannya itu ada nggak yang utang-utang gitu ada? Ya, itu perlu ya. Karena nanti kita berkaitan dengan jurnal pembelian dan penjualan kita, ya. Itu ditanyakan jika memang belum ada, buat catatan di semua kelompok ya. Oke, ya bagus. Paham ya. Untuk masalah tadi, satu lagi Bu ingat, masalah metode, tanyakan metode kontekstual dan fisik, ya. Mungkin itu jangan ditanyakan, tapi di kalian aja nanti. Ketika kalian dapat data, kalian olah, kalian bisa langsung mikir. Karena kalian udah tahu nih, sistem kontekstual gimana, fisik gimana. Kalian langsung bisa mikir nanti ketika kalian lihat datanya, kalian olah, oh berarti ini usaha ini dia lebih menjurus ke sistem pencatatan fisik atau perfektual. Karena nanti kalau kita tanyakan apa, mungkin pelaku usahanya nggak tahu, nggak ngerti. Mungkin dia pernah sekolahnya di SMEA dulu, di SMK, ya. Jadi mungkin dia nggak ngerti. Nanti kaliannya yang menganalisisnya. Kira-kira ini maksudnya kemana? Paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada? Ya, waktu kita sisa 15 menit lagi, berarti cukup untuk penutupan. Oke, ada? Tidak? Paham ya? Nah, anak-anak ibu semua, berarti dengan selesainya presentasi kita semua, berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi siapa nih yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita dari tadi, ya? Ayo, siapa satu orang? Oke, silakan Kak, boleh berdiri mungkin? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui bahwasannya dari contoh-contoh yang telah Ibu sampaikan, kita mengetahui kegiatan apa saja yang membutuhkan bukti transaksi. Ada yang harus dicatat dan ada yang tidak perlu menggunakan transaksi pencatatan. Nah, kemudian untuk tugas proyeknya itu dibutuhkan di pertemuan kita berikutnya, ya. Semuanya harus aktif, semuanya harus bekerja sama, ya, karena ini tugas kelompok, bukan tugas perorangan, ya. Oke. Oke ya, kita sudah menyimpulkan. Nah, jadi kira-kira anak-anak ibu ya, semuanya dari tadi kita belajar, kira-kira apa yang bisa kalian refleksikan? Bagaimana kira-kira keadaan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan project based learning? Gimana? Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, oke, silakan Nisa. Kalau Lisa sih merasa sangat tertantang ya, sekaligus menambah pengalaman. Iya, sangat tertantang sekaligus menambah pengalaman karena harus ke lapangan ya. Ya, biasanya sebelumnya itu kan kita hanya mengerjakan tugas yang langsung dikasih ibu gitu ya, atau gurunya. Langsung kerjain lah, ini buat siklus akuntansi ya, data sudah ada tinggal kita buat. Kalau sudah ada pengetahuan itu dasar, sekarang kita coba cari data sesuai dengan kehidupan nyata kita. Ya, langsung ke lapangan kita lihat datanya gimana ya. Kira-kira nanti usaha itu bisa nggak terapkan jurnal pencatatan, jurnal khusus ya. Minimal kita bisa membantu mereka untuk membuat pencatatan yang bagus gitu ya anak ibu. Kemudian ada lagi yang